Halo guys, pada video kali ini saya akan memberikan review pemakaian dan sharing pengalaman raket dari Ebox yang serinya Maxro 35Ki ya. Ini adalah salah satu raket keluaran terbaru dari Ebox yang menawarkan tension tinggi bisa sampai 35 lbs. Secara harga juga ya, kalau Ebox kan harganya terjangkau ya, 200 ribuan aja, dan raket ini menawarkan raket yang karakternya itu power dan juga kontrol. Jadi buat teman-teman yang mencari raket yang bisa ditarik tinggi, kemudian harganya terjangkau, secara karakter, power, dan juga kontrol, nah kalian bisa jadikan ini referensi ya. Nah, pada video kali ini saya akan sharing pengalaman saya setelah menggunakan raket ini di beberapa kali kesempatan. Kita akan lihat untuk feeling, karakter, detail performanya bagaimana. Termasuk nanti jika ada yang kurang dan menjadi catatan, kita sampaikan juga ke teman-teman semua, biar teman-teman semua mendapatkan gambaran, bayangan kira-kira raket ini seperti apa, dan akhirnya bisa memutuskan mau ambil raket ini atau tidak. Jadi pastikan kalian tonton dari awal sampai akhir biar kalian bisa mendapatkan informasi yang lengkap. Oke, langsung aja ya, kita mulai review Ebox Maxro 35Ki guys. Nah, di sini yang saya pegang Maxro 35Ki ini Quantum ya. Jadi warnanya di sini dominan biru, kemudian ada sedikit orange, putih, dan juga abu-abu ya. Dan ada beberapa variasi warna lain, dan kurang lebih ya sama seperti raket Ebox yang pernah dikeluarkan sebelumnya, Dutro. Jadi ada A, B, C, seterusnya. Nah, masing-masing memiliki varian warna yang berbeda, tapi spek dasarnya kurang lebih sama. Kalau ini sendiri spek dasarnya 4U, kemudian stimulusnya medium, tensinya 35 lbs, dan BP-nya itu 295 plus minus ya. Tapi itu spek bawaan, spek dasar. Tapi realnya bisa aja berbeda. Biasanya seperti itu ya. Jadi nggak selalu akan sama persis dengan spek bawaannya ya. Beratnya ini dalam kondisi raket terpasang dengan senar ya, itu kemarin beratnya 87 sekian gram ya, dibulatkan 88. Perkiraan dalam kondisi kosongan 84 sekian ke 85 ya. Kemudian BP-nya ini senar dan juga raket itu 315. Kosongannya perkiraan 305 ya. Jadi ya raketnya secara karakter power ya, karena generator powernya mesinnya besar ya, dengan raket yang BP-nya segitu, termasuk HTV, dan powernya mesinnya besar. Jadi raketnya memang termasuk raket tipe power ya. Kemudian untuk kontrolnya, nah raket ini kontrolnya itu dipengaruhi dari stiffness raketnya ya. Nah, dia medium guys. Nah, jadi mestinya kontrolnya masih oke ya. Setelah terpasang senar dan juga overgrip seperti ini guys, ini senarnya saya menggunakan senar dari RS yang serinya Blade 66, termasuk senar favorit di harga 20 ribuan, termasuk yang terbaik menurut saya. Kemudian overgripnya ini menggunakan overgrip dari Ebox ya, yang just grip bintik guys. Nah, dengan settingan total seperti ini beratnya 95 sekian gram. Jadi itu lumayan berat menurut saya ya. Kemudian BP-nya 302. Dengan kombinasi seperti itu memang raketnya terasa berat ya, agak berat. Ya menurut saya berat dah ya. Kemudian berat kepalanya juga terasa. Jadi untuk powernya nggak perlu diragukan lagi. Ini mesinnya powerful. Cuma nanti tingkat kestabilannya, soliditasnya bagaimana, nanti kita akan sampaikan guys ya. Untuk kontrolnya dengan raket yang seberat ini tentu aja akan mengurangi apa guys ya, feel enak untuk bermain kontrol ya. Tapi tenang aja, kalau kalian misalkan memang dasarnya suka bermain power, smash gebuk-gebuk, harusnya sudah punya kekuatan tangan yang bagus ya, power juga sudah oke. Jadi mestinya nggak akan ada masalah ya untuk bermain kontrol. Jadi raket ini memang menurut saya oke untuk kombinasi bermain power, dominan power, dan kontrol ya. Jadi ya kontrol itu ya buat naro-naro gitu kan. Terus kemudian ada kesempatan yang bagus, smash, atau kalian begitu bola naik langsung smash. Ini raketnya menurut saya oke untuk itu ya. Cuma memang nanti ada yang kurang, biasanya swing speednya jadi berkurang. Itu biasanya nanti akan mempengaruhi di drive dan juga defense-nya. Nanti kita akan sampaikan juga guys. Oke. Nah, raket ini bentuk frame-nya seperti ini standar ya, nggak compact, jadi tenang aja ya, switch spot-nya besar ya. Cuma memang bentuknya itu antara atas dengan yang bawah itu kayak sama gitu ya. Kalau kebanyakan kan atas itu agak ramping, bawah agak besar ya. Jadi modelnya kayak telur. Kalau ini kayak sama gitu guys. Modelnya kayak lonjong, tapi yang nggak lonjong-lonjong banget ya. Tetap ini modelnya kayak kalau di Yonex kayak isometrik gitu ya. Jumlah grommet ada 76, menggunakan grommet U di bagian bawah, dan ini cekungan lower frame-nya menarik, dia di bagian atas ini ada cekungannya, tengah sini nggak ada guys, kemudian di bawah ini ada ya. Nah, seperti itu, frame shape-nya aerobox ya. Jadi oke lah ya, tingkat soliditasnya mestinya oke. Kemudian raket ini grip size-nya menurut saya tidak terlalu kecil ya, cenderung standar kayak G5-nya Yonex ya. Oke, seperti itu ya. Nah, secara adaptasi menurut saya kalau misalkan kalian memang suka bermain power harusnya nggak ada masalah. Tapi kalau kalian misalkan
belum tahu nih karakter bermain kalian seperti apa, dan kemudian kalian lihat review ini, kok reviewnya bagus, kalian coba. Ada kemungkinan kalian akan merasakan raketnya cenderung berat ya, jadi adaptasinya mungkin bisa aja butuh waktu lah ya, kayak seperti itu ya. Karena raket ini kalau powerful biasanya ya power kalian harus bagus, kekuatan kalian juga harus bagus ya. Jadi ya itu tadi guys ya. Nah, raket ini saya rasakan feel arrow-nya nggak begitu terasa ya, nggak begitu terasa. Jadi buat teman-teman yang mencari raket yang juga enak untuk drive atau defend ya, secara umum tidak hanya enak untuk bermain menyerang, tapi juga bertahan. Raket ini menurut saya kurang ya, feel arrow-nya kurang begitu dapat ya. Ini dengan kombinasi berat dan BP yang saya dapatkan. Nggak tahu nanti kalau kalian beli, kalian dapat kombinasi berat dan BP di angka berapa ya. Itu nanti juga akan mempengaruhi feel arrow-nya atau tidak. Kalau yang saya dapatkan ini memang kuat di power-nya guys ya. Feel arrow-nya nggak begitu terasa ya. Jadi buat saya pribadi ya, ya untuk bermain power memang enak, tapi untuk yang lain jadi kurang berasa nyaman buat saya pribadi ya. Oke, kemudian raket ini untuk ketahanan chatnya menurut saya biasa aja ya. Di harga 200 ribuan kalian jangan terlalu berharap banyak, karena di sini sudah ada pencit ya. Saya nggak tahu nih kenapa, karena raket ini belum tabrakan, belum kebentur apa. Jadi ini sudah ada pencit ya, nggak tahu kenapa ya. Jadi ya kalian harus memaklumi itu ya untuk kualitas cat di harga 200 ribuan ya. Nah, untuk tensionnya di sini saya minta crossnya 28, mainnya 26 lbs ya, mesin digital dibuat 4 simbol. Kita coba dengarkan hitting soundnya seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Kalau yang saya dengarkan ya cenderung biasa-biasa aja ya, nggak nyaring ya. Jadi kalau pengen maksimal, kalian kasih senar yang bagus ya, karena saya cuma menggunakan senar yang biasa ya. Mungkin kalian ada yang bertanya, kenapa cuma pakai senar yang biasa? Karena saya pribadi untuk mengetahui performa terbaik dari suatu raket ya, saya menggunakan senar-senar yang biasa-biasa aja ya. Jadi ya untuk apa ya, untuk mengetahui dia stabilannya bagaimana ya, soliditasnya juga bagaimana. Dan untuk raket ini setelah saya coba, stabilannya menurut saya oke ya. Saya pribadi nggak merasakan keluhan raket ini bergetar atau gimana. Soliditasnya ya karena raket ini memang berat ya, cenderung berat, kemudian berat kepala juga lumayan. Jadi raket ini feel solidnya terasa ya. Jadi ya buat kelas intermediate mestinya juga akan suka dengan raket ini. Tapi kalian jangan bayangkan raket ini feel solidnya akan sama dengan raket yang secara harga jauh lebih mahal ya. Karena biasanya kalau raket murah dengan yang lebih mahal itu ada perbedaan di materialnya ya. Nah, kalau material di raket yang harganya seperti ini 100-200 ribuan itu biasanya ada campurannya. Jadi ketika terjadi impact dengan shuttlecock itu tetap ada yang berbeda ya. Jadi tetap ada harga, ada kualitas ya. Jadi untuk memaksimalkan raket yang harganya segini ya, biar feel-nya lebih enak, kalian kasih senar yang bagus ya. Biasanya gitu guys. Oke, kemudian langsung aja kita ke detail performanya. Untuk power menurut saya ini raketnya oke, powerful. Jadi buat teman-teman yang suka smash-smash, gebuk-gebuk, mestinya suka dengan raket ini ya. Karena bisa aja sekali angkat, kalian smash kencang, itu bisa aja mematikan lawan juga bisa guys ya. Tapi kalau kalian bertemu dengan lawan yang kuat ya, kalian harus siap power kalian ya. Untuk power saya kasih nilai 9. Untuk ngelob dengan kombinasi berat dan BP yang seperti ini, jenis powernya besar, jadi untuk ngelob menurut saya nggak akan kesusahan. Saya kasih nilai 9 juga. Nah, kurangnya menurut saya ini di bagian swing speednya ya. Untuk drive ini jadi kurang responsif ya, karena raketnya ini terasa berat ya, swingnya terasa berat. Memang swingnya berisi, tapi jadi kurang responsif. Jadi kalau buat teman-teman yang suka bermain power, tapi nanti musuhnya sering memainkan bola-bola datar, nah itu akan menjadi tantangan buat kalian ya. Jadi kekuatan tangan kalian akan diuji ya. Untuk drive sendiri ini saya kasih nilai 8 ya, karena raketnya kurang responsif. Untuk defense ini juga menurut saya kurang responsif. Jadi kalau misalkan kalian diserang dengan serang-serangan yang temponya cepat, akan keteteran. Tapi kalau temponya biasa-biasa aja, ini masih oke lah ya. Untuk defense saya kasih nilai 8,5. Untuk netting dan drop shot sebenarnya lebih ke skill ya. Tapi kalau misalkan kalian dalam permainan pas di depan ya, menurut saya raket ini lebih enak untuk posisi yang dominan di belakang. Tapi kalau misalkan kalian pas di depan, untuk netting saya rasa nggak ada masalah ya. Dan lebih ke skill juga sebenarnya. Tapi untuk netting pun ini masih bisa ya, 8,5. Untuk drop shot feel-nya juga menurut saya kalau raket yang cenderung berat kepala itu untuk drop shot feel-nya dapat saya kasih nilai 8,5. Untuk control placing saya kasih nilai 9 ya. Untung aja raket ini tidak terlalu flex ya.
feel-nya medium ya. Jadi kalau kita perhatikan dari stiffness raketnya, raket ini oke lah ya buat pemula yang hobi saving fun mencari keringat, sampai yang kelas intermediate pun saya rasa juga masuk ya, apalagi buat teman-teman yang mempertimbangkan harga juga ya. Jadi raket ini Maxtro 35 ya, dengan tawaran max tension bisa sampai 35 lbs, kemudian stiffness-nya medium, kemudian harganya juga terjangkau. Jadi menurut saya untuk teman-teman yang mencari raket yang kombinasinya power dan juga kontrol, ini menurut saya masuk ya. Tapi kalau kalian mencari raket yang ada feel arrow-nya, yang saya pegang ini nggak ada feel arrow-nya. Jadi kalian tinggal sesuaikan aja dengan gaya bermain kalian ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada kesempatan-kesempatan yang lain, dan setelah ini kita akan nonton cuplikan ketika saya menggunakan raket ini. Oke, check this out.